Shalom, pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan buat kita. Dan saya percaya melalui sharing firman Tuhan, kita akan diberkati dan kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tema yang saya angkat pada sharing kali ini yaitu 7 nasihat penting kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu kita menemukan ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada 7 jemaat. 7 jemaat itu antara lain Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Pesan kepada 7 jemaat ini menjadi nasihat yang sangat relevan bagi kita orang percaya yang hidup pada masa kini, dan sangat relevan sekali buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita belajar 7 nasihat penting ini sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Nasihat yang pertama yaitu jangan tinggalkan kasih yang semula kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 4 berkata, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kasih yang semula berbicara mengenai kasih di mana pertama sekali kita mengasihi Tuhan waktu kita jumpa dengan Tuhan, waktu kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa pada waktu itu kita benar-benar merasakan cinta yang tulus, yang murni, yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Tuhan menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan agar itu tidak kita tinggalkan. Nasihat yang kedua yaitu jangan takut menghadapi penderitaan. Setialah sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Tuhan menginginkan kita supaya jangan takut ketika kita mengalami penderitaan. Penderitaan tidak akan pernah hilang selama kita ada dan hidup di dalam dunia ini. Selalu datang silih berganti. Apalagi kita yang mengenal Tuhan, maka ujian tantangan itu akan semakin berat. Tapi Tuhan ingin kita menghadapinya dengan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan juga menghendaki agar kita tetap setia kepada Tuhan sampai pada waktu di mana kita kembali kepada Tuhan. Kemudian nasihat yang ketiga yaitu jangan hidup dalam penyembahan berhala, percabulan, dan persinar, tetapi hiduplah dalam kekudusan. Wahyu 2 ayat 14-15 berkata, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus." Bapak Ibu Saudara, Tuhan menasihati kita agar kita tidak menyembah berhala. Mungkin kita berkata, kita tidak punya penyembahan berhala, tidak ada lagi berhala dalam hidup kita. Saya mau ingatkan kita sebagai hamba Tuhan bahwa hari-hari ini ada berhala-berhala modern, ada idol-idol yang sudah masuk dalam kehidupan orang percaya tanpa disadari. Oleh sebab itu,
mari kita memiliki kepekaan dari Tuhan untuk menyingkirkan idol-idol, berhala-berhala pada masa kini yang merampas waktu kita dengan Tuhan, yang merampas fokus kita kepada Tuhan, yang mendominasi seluruh waktu kita, dan bukan Tuhan. Itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Tuhan juga menginginkan untuk menjauhkan percabulan dan persinahan, tapi kita memilih untuk hidup kudus, sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, menjauhkan dosa dan hidup di dalam kesucian dan kemurnian kepada Tuhan. Nasihat yang keempat yaitu jangan ikuti pengajaran palsu. Lakukanlah tugas pekerjaan panggilan kita sampai pada kesudahannya. Wahyu 2 ayat 24-25 berkata, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak akan menangguhkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Nasihat firman Tuhan buat kita, yaitu kita harus teguh pada ajaran yang benar, dan kita memegang teguh dan melakukan pekerjaan panggilan yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Di akhir zaman ini banyak berdatangan pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan yang bukan kebenaran, yang mengajarkan yang bukan Injil Yesus Kristus, tetapi yang diajarkan adalah Injil yang lain. Oleh sebab itu kita harus waspada. Kita harus benar-benar berakar pada firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat atau yang palsu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar atau yang sesat dan palsu. Kemudian nasihat yang kelima yaitu bangkit dari kematian rohani dan berjaga-jagalah. Wahyu 3 ayat 2 berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nasihat ini memberikan kepada kita awasan supaya kita bangkit dari kematian rohani. Banyak hal yang bisa membuat kita mati secara rohani. Roh kita padam. Kita tidak lagi memiliki api kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bangkit, saudara, dengan memiliki hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Dan ketika kita bergerak dan berlari pada Tuhan, kita akan mengalami kebangunan rohani secara luar biasa. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan Yesus pasti datang, dan Dia akan menjemput kita, orang-orang yang berjaga-jaga dan setia kepadanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang keenam, nasihat yang keenam adalah berpeganglah terus pada iman kita sampai akhir. Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu Saudara, mari terus bertekun di dalam iman yang benar. Iman yang benar yaitu iman yang hanya tertuju kepada Yesus saja, bukan kepada yang lain. Oleh sebab itu, biarkan iman kita bertumbuh dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita memberikan waktu untuk berdoa lebih banyak lagi, dan kita akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Sehingga dengan iman yang bertumbuh, kita akan setia sampai akhir. Kemudian nasihat yang ketujuh yaitu jangan suam-suam kuku, mari sungguh-sungguh
kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 15 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Firman Tuhan datang kepada kita saat ini, menganjurkan kita untuk kita kembali menyala-nyala buat Tuhan. Kita kembali untuk benar-benar antusias, bergairah di dalam melayani Tuhan. Sehingga kita tidak suam-suam kuku, tetapi kita semakin hari semakin bergairah di dalam mengiringi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, inilah pesan penting di dalam kitab Wahyu yang menjadi berkat buat kita yang hidup di masa kini. Saya percaya melalui firman ini kita akan semakin diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.